Beriman kepada Allah, iya. Apa dia beriman kepada Rasulnya Al-Mahdi itu, Imam Mahdi itu? Beriman iya, mencari iya, padahal sudah ditunjuk kaumnya. Ikut kepada yang membawa kaum itu. Masih ditunggu juga, masih dikatakan juga nanti Imam Mahdi akan zahir, nanti di tahun ini Imam Mahdi akan johir. Sudah jelas-jelas Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Ikut kepada yang membawa kaum itu, tuan-tuan. Itulah Al-Mahdi, itulah Rasul Allah itu, itulah yang dibilang Nabi itu, itulah dia yang laqad ja'akum itu, itulah dia yang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu dia. Itulah dia yang menerima perintah amar yang dalam penggambaran ayat ya ayyuhalladzina amanu. Amanu ini siapa? Orang yang beriman. Beriman apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Zikir Allah-Allahnya banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia yang besar kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dapat berkumpul di tempat kita sekarang ini gitu. Dan selalu kita senantiasa bersolawat, memberi salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan salam itu selalu kita ucapkan, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Bersyukurlah kita pada masa saat sekarang ini masih bisa bersolawat, memberi salam gitu. Artinya kesempatan itu ada di lisan kita. Kita masih diberi kesehatan untuk kuat menyebut dan mengucapkan salam-salam itu. Nah, seperti gambaran hadis itu tadi kita sudah baca di awal ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh orang itu mencintaiku. Siapa yang mencintaiku nanti bersamaku di dalam surga. Nah, untuk dapat menghidupkan sunnah itu banyak rintangannya. Karena di penggambaran hadis yang lain, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, maka bagi dialah pahala 100 mati syahid. Jadi mungkin dalam ucapan, dalam kalimat hadis kita enak mendengarkannya. Oh, kalau mengerjakan sunnah nanti kita mencintai Nabi, kita masuk surga bersama Nabi gitu. Tapi ingat, di kata pengerjaannya itu, perbuatannya itu ada ujiannya gitu. Makanya penggambarannya itu dikala rusaknya umat gitu. Kapan dikala rusaknya umat itu gitu? Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati
dikala rusaknya umat, falahu ajru mi'ati syahid, maka bagi dialah pahala 100 mati syahid gitu. Orang yang menghidupkan sunnah itu, nah sunnah Nabi itu yang mana gitu? Sunnah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang mana? Baru udah kata yang mana? Yang menghidupkan dikala rusaknya umat itu umat yang mana? Nah, jadi pengertiannya begini. Sunnah Nabi itu kita ambil aja yang secara universal ya, garis besar ya. Dia ada sunnah surah, sirah, sarirah. Surah itu apa? Surah itu secara perangi wujudnya baginda Nabi itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan apa-apa yang menempel di tubuhnya itu, apa yang itulah sebagai contoh kita beradab, berpakaian adab Islam. Itulah contohnya baginda Nabi Allah itu secara perwujudan namanya, secara fisik. Nah, ada sunnah sirah. Sirah itu perjalanan hidup Nabi itu, apa yang dikerjakan Nabi tuh secara. Nah, ada sunnah sarirah, buah pikir Nabi itu. Kalau dalam penggambaran ayat, buah pikir Nabi itu seperti apa gitu ya. Dalam penggambaran ayat itu diterangkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad, nyata datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri, berat olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan rasul itu keimanan dan keselamatan untuk dirimu, amat belas kasihan, pengasih kepada mereka yang beriman. Tuh. Jadi dalam penggambaran itu, jadi sifat buah pikirnya seorang rasul itu di dalam kolbunya itu sangat mencintai sekali kepada kaumnya itu, kepada umat yang mau diselamatkan itu gitu. Itulah baginda Nabi. Makanya kalau kita mengikut kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saat sekarang ini, kita tidak bisa mengikut secara sironya gitu. Kenapa? Siro itu perjalanan gitu. Kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi Nabi mengatakan di situ, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguhlah dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku nanti bersamaku di dalam surga. Kata menghidupkan itu berarti orang ini dia menjalankan sunnah Nabi yang betul-betul Nabi mau gitu. Di masanya, masa yang mana? Gitu. Man tamassaka bi sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid, maka bagi dikala rusaknya umat itu, maka bagi dia pahala 100 mati syahid. Kerusakan umat ini terjadi itu masa di mana sudah berpecah belahnya golongan Islam itu menjadi 73 golongannya. Nah, yang benar-benar mengikut kepada sunnah Nabi itu, ya, datang lagi seorang Rasul itu. Jadi kata laqad ja'akum itu menunjukkan kepada datangnya seorang Rasul kepada kaum. Kaum di awal baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kaum yang dibawa oleh baginda Nabi itu kaum Ansor, kaum Muhajirin. Mereka lah yang bersama Nabi gitu. Nah, cuman karena ada kata inda fasadi ummati, di situ ada kala rusaknya umat. Di kala masa Nabi, umatnya belum rusak. Para sahabat itu adalah generasi terbaik di masa itu. Nah, kapan rusaknya umat? Nah, rusaknya umat itu apabila dalam penggambaran hadis yang lain itu, wasataftariku hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar. Terpecah golongan umatku itu, orang Islam itu menjadi 73 golongannya.
kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Kenapa yang 73 ini rusak? Itu Nabi yang katakan, inda fasadi ummati gitu. Dikala rusaknya umat gitu. Kenapa mereka rusak? Karena mereka berpecah belah. Sedangkan Nabi mengumpulkannya dalam kelompok suatu kaum gitu. Nah, jadi siapa yang mengikut Nabi sebetulnya? Makanya saya bilang, kalau kita tuan-tuan pada masa sekarang ini, kita tidak bisa mengikut Nabi. Kenapa? Kita tidak hidup di zaman Nabi. Tapi yang kita bisa ikut itu cakapnya Nabi. Dalam penggambaran kerusakan umat itu, cakapnya Nabi itu, kalau Nabi dulu awalnya membawa kaum yang mau diselamatkan, di akhir ada juga kaum yang mau diselamatkan. Dalam penggambaran hadis lain, qala Rasulullah sabaqal mufarridun. Wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Qala Rasulullah adzakirunallaha katsiran wa dzakirat. Rasulullah bersabda, berkata Rasulullah di situ, kaum mufaridun telah mendahului kita. Sahabat bertanya, wa ma mufariduna ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, adzakirunallaha katsiran wa dzakirat. Mereka itu laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Itu kaum. Jadi dalam penggambaran cerita itu, nanti dikala rusaknya umat itu ada muncul ke permukaan bumi ini suatu kaum yang dia sama itikadnya seperti Nabi itu. Karena illa wahidatan kata Nabi. Setelah kulluha finnar, terpenggallah yang 73 tadi ini kulluha finnar. Baru di setelah kata kulluha ada lagi ucapan. Artinya apa? Yang satu ini illa wahidatan. Yang satu ini bukan golongan yang terpecah belah itu, tapi yang satu ini adalah kaum. Ingat, kaum dengan golongan tidak sama. Kalau golongan dia terpecah belah. Kalau kaum dia pasti bersatu. Siapa kaum yang di akhir itu? Itulah kaum mufaridun itu tadi. Yang dikatakan Nabi mereka itu sudah menang. Gitu. Dikatakan di situ illa wahidatan. Man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu itu? Qala Rasulullah, man kana mislihi alaihi ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang mengikut itikad sama denganku dan para sahabatku. Artinya dalam penggambaran banyak mufassir atau ulama-ulama yang kita lihat gitu, yang satu itu diambil dari yang 73. Artinya 72 tidak selamat, yang satu selamat. Kalau saya tidak begitu. Melihat kondisi hadisnya itu tidak begitu. Yang golongannya tetap aja golongan. Di sini yang satu ini ada satu ciri tanda alamat yang Nabi katakan itu dia kaum. Kaum itu yang betul-betul mengikut kepada Rasulnya. Gitu. Jadi sudah jelas itu. Jadi itulah kaum yang dibilangkan oleh baginda Nabi itu. Dia bersama Rasulnya gitu. Karena setiap kaum itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Nah, gitulah pengertian dari bahasa sunnah ya kan. Jadi sudah harus kita mengerti, bukan semudah itu memahami atau mendengar hadis terus kita harus berusaha supaya kita masuk ke dalam cerita hadis itu, bukan hanya sekedar membaca, melihat, memahami, tidak. Kita berdoa supaya kita masuk ke dalam cerita yang dimaksudkan oleh baginda Nabi yang dikala rusaknya umat itu gitu. Gimana tuan-tuan? Mungkin ada yang mau ada yang mau ditanyakan, ya silahkan. Izin bertanya Tuan. Ya. Ceramah-ceramah sebelumnya saya sering mendengar maksud Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Iya, saya sering mengatakan itu ya. Jadi saya minta penjelasan rincinya Tuan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi saya suka menggambarkan bahasa seperti itu ya.
Sebetulnya kalau diisyaratkan bahasa itu begini. Titik. Nah, Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Gitu kan? Masa tidak mengerti dengan bahasa itu gitu kan? Saya selalu mengapakan gitu kan. Baru saya selalu menyambung titik gitu. Siapa orang yang tidak tahu Mahdinya, dia tidak akan tahu siapa Dajjalnya. Kalau orang sudah tidak tahu siapa Dajjalnya, bagaimana dia tahu fitnah Dajjal itu? Semua menunggu Imam Mahdi. Kalau menunggu, tahu dia apa yang ditunggunya, maka dia beruntung. Tapi kalau dia tidak tahu apa yang ditunggunya, maka dia merugi. Nah, Tuan bertanya, maksud perincian dari Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum yang mana gitu kan? Iya, betul sekali, Tuan. Nah, kaum yang dimaksud itu ialah tidak lain yang dibilangkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaum yang di akhir zaman dalam penggambaran hadis itu sabaqal mufaridun, telah menang kaum mufaridun. Siapa kaum mufaridun itu? Mereka laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Itu kaumnya. Baru di situ Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Artinya Al-Mahdi itu adalah seorang Rasul Allah. Gitu. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gini. Nabi di awal, Rasul di awal itu nabi, pangkat ketinggian makamnya. Sedangkan di akhir Rasulullah, pangkat ketinggian makamnya itu adalah Al-Mahdi. Nabi membawa kaum, Al-Mahdi juga membawa kaum. Kaum yang dibawa Al-Mahdi siapa? Itu yang dibilangkan Nabi, mana mungkin yang lain. Kenapa? Karena itikadnya sama seperti Nabi. Kenapa? Karena Nabi itikadnya seorang Rasul, Al-Mahdi juga seorang Rasul. Nabi, Rasul di awal itu Nabi, Rasul di akhir itu Al-Mahdi. Kalau Nabi membawa kaum Ansor, kaum Muhajirin, Al-Mahdi membawa kaum Mufaridun itu. Makanya Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Gitu. Itulah maksud dari keterangan itu. Nah, cirinya banyak berzikir menyebut nama Allah. Gitu. Bukan dua sosok yang berbeda ya. Tetap sosok gini. Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Artinya masanya saja sudah berbeda dan tidak dalam satu wujud yang sama. Jangan dibilang sosok yang berbeda, itu lain lagi kalimatnya. Kita tidak bilang dalam satu wujud yang sama. Nah, kalau Tuhan sudah sampai di situ pertanyaannya, baru nanti di situ keterangannya ada di situ masa juga yang dia bersamaan. Kan ada Mahdi Allah yang memberi petunjuk dan menunjuki. Makanya kita bilang masih ada titik-titiknya gitu. Jadi gini, kalau ada ucapan gitu, nanti Imam Mahdi akan zahir katanya. Nanti ada yang berkata nanti di tahun 2010 kata itu di awal. Nanti di tahun 2014. Sampai sekarang ini yang bicara orangnya itu-itu aja. Bahasannya itu-itu aja, tahunnya aja yang dirubah-rubah. Nanti 2024 ini Imam Mahdi akan johir. Kita sudah bilangkan kalau ada ucapan seperti itu menandakan dia tidak mengenal. Dia hanya tahu perihal tentang Imam Mahdi, Al-Mahdi atau Mahdi Allah itu hanya dalam penggambaran risalah hadis yang dibaca. Itu kan cerita yang diceritakan di dalam cerita di kitab tertulis. Artinya cerita di dalam cerita yang di dalam kitab yang sudah tertulis gitu. Cocok mencocoki lah Tuhan ya. Iya, jadi membuat kesimpulan. Jadi memastikan. Padahal secara matan hadis tidak ada bunyi hadisnya nanti 2024 atau di tahun 1445 nanti Imam Mahdi. Enggak ada kalimat matan hadisnya seperti itu. Cuman hanya dengan tanda-tanda alam seperti terjadinya di bulan Ramadan 2 gerhana bersamaan, terjadinya banyak bencana, terjadinya itu. Lalu
dengan kesimpulan hadis yang mereka ketahui, lalu mereka mengucapkan nanti Imam Mahdi akan zahir di tahun 2024 gitu. Kalau saya bilang inilah orang yang dia tidak mengenal, berarti dia tidak tahu, dia hanya membuat kesimpulan saja. Kalau saya cuma mengasih isyaratnya, Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Kaumnya saja sudah ditunjuk, ikut sama yang membawa kaum itu siapa? Al-Mahdi, itulah Rasul Allah. Gitu. Nanti kaum itu ada yang memberi petunjuk kepada mereka itu. Yang memberi petunjuk siapa? Yang masih kata Mahdi itu juga, itulah Mahdi Allah. Kenapa? Mahdi itu orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Berarti apa yang ditunjukinya? Pasti dia membawa suatu tanda, alamat yang dia kalau dilihat dan didengar orang tahu ini sudah masanya gitu. Gitu. Nah, kaum ini tadi kan yang dibawa oleh Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi Rasulullah membawa kaum. Karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Kalau dalam penggambaran ayat yang lain, kenapa dibilang Rasul Allah yang membawa kaum yang kaum itu banyak berzikir menyebut nama Allah Allah itu tadi? Karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah itu apabila kaum mengikutinya, mencontohnya, yang dia nanti pada hari akhir banyak berzikir menyebut nama Allah Allah. Ini kan kaum yang digambarkan Nabi dalam suatu gambaran hadis Sabaqal Mufarid itu, kaum itu banyak berzikir menyebut nama Allah Allah. Apa bisa kaum itu dia menyebut nama Allah Allah itu tanpa ada yang memerintahkannya? Pasti ada. Pasti. Kalau kata perintah, berarti ini ada seorang amir yang memerintahkan. Kalau sudah ada kata amir yang memerintahkan, berarti kaum inilah makmurnya. Amirnya yang memerintahkan, yang membawa perintah itu. Ada yang Yang memberi perintah itu, itulah amrun, urusan dari siapa? Ya dari Tuhan gitu. Makanya dalam penggambaran ayat lain, bahwa zikir menyebut nama Allah Allah itu adalah perintah di dalam Quran. Itu. Makanya perintah di dalam Quran itu harus ada. Kalau ada Qurannya pasti ada hadisnya lah Tuhan. Mana bisa enggak? Setiap ada Quran, kalimat itu ada hadis yang menjelaskan tentang kalimat itu. Baru yang membawanya ini, yang menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis ini, itulah orang yang membawa Furqan. Itulah Rasul Allah. Itulah Nabi Allah. Kalau di zaman sekarang ini, itulah Al-Mahdi. Itulah Mahdi Allah gitu. Kenapa? Karena yang mendapat petunjuk lagi menunjuki, ya itu gitu. Ya Mahdi Allah itu gitu. Jadi harus mengerti lah mainnya. Apa yang ditunjukinya? Pasti ada suatu amalan yang dia kalau dibuat suatu perbuatan yang kalau orang itu berbuat dia bersyukur. Kata bersyukur di situ dikaitkan dengan perbuatan. Kalau di awal di masa Nabi, perbuatan syukurnya itu dalam pengerjaan ibadah itu seperti sholat. Yang diambil itu syariat yang dibawa Nabi. Jadi kalau ada orang yang sholat di kala masa itu, kaum Ansor, kaum Muhajirin, untuk membedakan antara golongan-golongan terpecah di masa itu. Sudah adakah golongan yang terpecah di masa Nabi? Ada. Tapi bukan orang Islam. Di kala itu Islamnya masih bersatu. Kaum Ansor, kaum Muhajirin. Itu kaum. Dua kaum itu bersatu. Bukan gitu. Golongannya Tuhan. Bukan, golongannya ada lagi. Makanya dalam penggambaran hadis yang lain, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah waftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah wa satabtariku hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah. Telah terpecah golongan Yahudi menjadi 71. Telah terpecah golongan Nasrani menjadi 72. Nah, perpecahan di masa Nabi ya golongan Nasrani itu, karena mereka banyak ahli kitabnya di masa itu. Nah, di masa Nabi Allah Muhammad SAW,
untuk membedakan antara golongan yang terpecah itu tadi, itu ya kaum itu dikumpulkan dalam satu kelompok kaum namanya. Itulah kaum Ansor, kaum Muhajirin. Di masa akhir-akhir zaman, inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati said. Mereka itu yang menghidupkan sunnah di kala rusaknya umat, ya di kala perpecahan itu sudah terjadi. Itulah yang 73 golongan itu, kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka. Gitu. Ingat, kaum bukan golongan ya. Kaum itu dibawa Rasulullah. Kalau golongan ini yang membawanya itu ahli-ahli kitab ya di masa itu. Mereka berpaham secara fikirnya, itulah dibilang firqah. Pemikirannya yang berbeda-beda. Kata fikir itu diletakkan kepada atas gitu. Kenapa mereka begitu? Karena tertutup. Kata tertutup itu diambil dari bahasa kafaro. Dia menutup. Menutup dari apa? Kebenaran yang dibawa oleh petunjuk dari Rasul Allah. Gitu. Kenapa? Makanya ada kata versus tuh ya. Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Setelah itu, siapa orang yang tidak tahu siapa Mahdinya, dia nggak akan tahu siapa Dajjalnya gitu. Jadi dapat kesimpulan di situ, berarti kan udah diversuskan. Disitulah ada. Jadi Dajjal itu dia menutup dari kebenaran yang petunjuk yang dibawa oleh Al-Mahdi itu, yang dibawa Mahdi Allah itu gitu. Jadi kata kafir itu dia menutup kepada apa? Firqahnya itu, secara buah pikirnya itu. Sementara kalau orang yang mau mengikut kepada Nabi Allah, dia ada sunnah sarirohnya gitu. Buah pikirnya itu sebagaimana ya buah pikir Nabi. Bagaimana orang itu dapat diselamatkan gitu. Untuk dapat selamat, dia harus mengikut kepada Rasul itu. Apa yang diperintahkan itu yang dikerjakan. Tanda ciri alamat kaum di masa ini adalah mereka itu yang berzikir menyebut nama Allah. Allah itu. Itulah kaum mufaridun yang dibilang baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Kalau dalam penggambaran ayat, ya, itulah yang sabikun itu. Ada as-sabikuna awalun, itulah Nabi dan para sahabatnya. Kalau sabikun yang di akhir, mereka itulah as-sabikuna akhirun, itulah Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah bersama sahabatnya. Kenapa? Kan ada tuh ayat dalam penggambarannya tuh. Perpecahan ini pasti terjadi golongannya gitu. Karena zikir Allah itu menandakan dekatnya hari kiamat itu. La taqamus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Makanya ayat yang mengenai tentang itu ayat yang mau kiamat juga lah. Kita coba membaca ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Shadaqallahul azim. Nah, jadi di situ
penggambarannya as-sabiquna awalin itu itulah mereka suatu kaum di masa nabinya mereka dahulu beriman. Kata beriman itu mereka beriman kepada Allah Tuhannya, Rasul itu sebagai pesuruh Allah gitu, pesuruh Tuhan. Mereka duluan beriman gitu. Maka mereka itu menjadi sahabat gitu di situ. Makanya itulah as-sabiquna awalin itulah nabi-nabi dan para sahabatnya. Cerita nabi-nabi ini kan banyak. Nah, kenapa ayat wasabiquna sabiqun itu sudah dikasih tahu tanda ciri alamatnya itu di awal itu wa kuntum azwajan salasa. Sudah ada cerita perpecahan itu di Quran. Sebagaimana wasataftariqu hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah. Telah terpecah golongan orang Islam itu menjadi 73. Nah, kata perpecahan di sini menunjukkan suatu kelompok ya. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ada yang satu lagi mana? Tapi 3. Yang 3 itulah tadi tu wasabiquna sabiqun. Ulaikal muqarrabun, mereka dekat kepada Tuhan mereka. Artinya berapa? Bagaimana mau dekat sama Tuhan kalau dia tidak dekat sama Rasulnya? Thullatum minal awwalin. Nah, di situ fi jannatin na'im, mereka ditempatkan di dalam tempat yang penuh kenikmatan. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Mereka banyak dari yang awal. Siapa yang awal? Itulah nabi-nabi dan para sahabatnya. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari yang akhir mereka itulah Mahdi dan para sahabatnya. Mahdi ini kan ada Imam Mahdi, ada Al-Mahdi, ada Mahdi Allah gitu. Makanya dibilang Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Kaum yang mana? Kaum yang dibawa Nabi, kaum Ansor, kaum Muhajirin, Nabi Allah Muhammad SAW. Yang dibawa Imam Al-Mahdi ini adalah kaum Mufaridun yang ditunjuk oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW dalam penggambaran hadis sabaqal Mufaridun. Kenapa tidak ada yang menceritakan di masa ini? Pasti Tuhan heran, pasti Tuhan bingung. Gitu banyaknya sudah tersebar gitu cerita hadis sabaqal mufaridin itu setiap hadis ada asbabun wurud hadis itu Tuhan. Setiap ayat itu ada asbabun nuzul ayat itu Tuhan. Jadi kalau tidak ada ulama di masa ini atau di masa dulu menceritakan tentang itu, iya, karena ini cerita terkhusus hanya untuk cerita zaman akhir. Hanya orang-orang akhir zaman saja yang dia bisa menceritakan itu. Bukan berarti yang sebelumnya itu mereka tuh nggak tahu itu bukan karena nggak pintar, bukan. Jangan salah mengartikan. Nggak tahu itu karena belum dikasih tahu saja. Kenapa belum dikasih tahu? Karena yang mengasih tahunya belum ada di masa itu. Kan tahunya tertulis di dalam sebuah kitab. Kalau kitabnya dibaca, itulah cerita dalam cerita namanya. Kenapa? Kitab itu kan ditukil dari kitab yang sebelumnya lagi. Gitu. Makanya bersumbernya semua kitab itu dari baginda Nabi. Karena diambil dari cerita hadis, dari para sahabat gitu kan. Nah, sedangkan sahabat sendiri di situ bertanya, "Wa ma mufariduna ya Rasulullah?" Di situ Rasulullah hanya menggambarkan tanda ciri alamat cerita kaum itu. Cirinya banyak berzikir menyebut nama Allah. Berarti dalam suatu perbuatan nanti di masa akhir ya, harus ada permainan atau perjalanan atau pelaku seorang kaum itu yang melakukan itu gitu. Kenapa? Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tuhan hidup di masa siapa? Di masa Nabi? Enggak. Tuhan hidup di masa Mahdi. Gitu. Kenapa? Sudah ada yang berzikir menyebut nama Allah itu. Cerita kebenaran itu yang dibawa baginda Rasulullah di awal pun itu baru ketahuan benarnya, baru tahu benarnya apabila sudah menjadi cerita sejarah. Karena dulu Nabi juga didustakan.
Siapa yang mendustakan Nabi? Ya ahli-ahli kitab di masa Nabi itu. Yang mengikut kepada Nabi itulah mereka sabiquna awalun itu, yang beriman kepada nabinya gitu. Kata beriman kepada Nabi itu sahadatain di situ dua. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Apa bedanya di masa sekarang ini gitu? Beriman kepada Allah, iya. Apa dia beriman kepada Rasulnya Al-Mahdi itu, Imam Mahdi itu? Beriman iya, mencari iya, padahal sudah ditunjuk kaumnya. Ikut kepada yang menunjuk kaum, yang membawa kaum itu. Masih ditunggu juga, masih dikatakan juga nanti Imam Mahdi akan zahir. Nanti di tahun ini Imam Mahdi akan zahir. Sudah jelas-jelas Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Ikut kepada yang membawa kaum itu, tuan-tuan. Itulah Al-Mahdi, itulah Rasul Allah itu. Itulah yang dibilang Nabi itu. Itulah dia yang laqad ja'akum itu. Itulah dia yang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu dia. Itulah dia yang menerima perintah amar. Yang dalam penggambaran ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu ini siapa? Orang yang beriman. Beriman apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Zikir Allah-Allahnya banyak-banyak. Kata banyak itu berapa rupanya? Tak terbatas. Kalau jamak itu, kata banyak itu jamak. Ada jamak taksir kilah. Ada jamak taksir kusroh. Kalau kilah 3 banyak. Allah, 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 banyak Tuhan itu. Kalau lebih dari 10, Allah, 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 itu banyak, banyak, gitu. Makanya disuruh di situ disebut fadzkuruni adzkurkum, sebut, gitu. Kalau dulu, karena belum turun yang memerintahkan zikir Allah ini, belum datang Rasulnya, belum datang yang dimaksud di ayat itu laqad ja'akum, belum datang yang laqad kana lakum itu, maka menyebutnya para wali-wali Allah itu tidak secara zahar. Maka dimaknailah ayat itu dengan kata ingat. Kata uzkur itu zakaro, artinya diucapkan gitu. Karena belum ada, itulah adab namanya. Sekarang sudah menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawakan, berarti kan sudah ada dia gitu. Mencari lagi nanti orang yang mencari, gitu. Menunggu lagi. Kalau dia nggak tahu apa yang ditunggunya, gimana gitu. Jadi nanti akan timbul paham-paham seperti ini. Zikir Allah itu ada. Sebagian membilangkan ada, sebagian lagi membilangkan tidak ada. Selalunya begitu. Nanti yang ada mengatakan dia berpaham lagi di situ. Padahal kata di situ itu fasabbih bismi rabbikal azim. Inna hadza lahu haqqul yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ini ayat sambungan dari surah Al-Waqiah yang kita baca itu. Sebelum ayat ini dibaca, nanti ada ayat lagi yang menerangkan itu gitu. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Nah, setelah ayat itu, afa bihadzal hadisi antum mudhinuna wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Mendustakan mereka, didustakannya. Padahal nanti sampai akhir ayat itu, inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Sungguh ini adalah keyakinan yang benar, maka fasabbih, bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu yang agung. Siapa nama Tuhan ini? Allah. Itu yang disebut. Makanya nanti ada yang berpaham, ingat aja di dalam hati. Ingat aja, boleh, karena belum ada yang memerintahkannya, boleh. Tapi sekarang sudah ada turun perintah itu, fasabbih, nggak usah dipaham-paham pikir lagi, langsung ikut perintah sebut gitu. Karena kalau tidak, nanti dia menjadi ahli kitab yang mendustakan
apa yang dimau Rasul. Gitu. Ahli kitab itu lam yakunil ladzina kaffaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun mir. Jadi diterangkan di situ lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qaimah. Ada ahli kitab itu, dia sebagian itu kufur, bahkan ada yang musyrik. Kata kufur itu, dia apa-apa yang dibawa Nabi itu, dibawa Rasul itu, sebersih-bersihnya, yang sudah dibersihkan, yang sudah disucikan, yang dibawanya itu, amalan atau syariat dimau dikala itu, mereka itu tidak beriman, tidak yakin. Makanya mereka tidak tergolonglah kepada as-sabiquna akhirun itu di masa Imam Mahdi itu. Didustakannya apa yang dibawa Imam Mahdi itu. Apa kira-kira yang dibawa seorang Rasul di akhir zaman ini? Zikir, menyebut nama Allah, Allah itu. Sebut nama Allah, Allah itu. Makanya kita bilangkan, kebenaran yang dibawa oleh Rasul Allah itu adanya, baru banyak orang mempercayainya nanti kalau dia sudah masuk ke dalam cerita sejarah. Setelah tiada lah ya. Iyalah. Makanya udah ditunjuk. Macam nyanyi Romai Rama ya Tuhan ya. Kalau sudah tiada baru terasa, gitu ya. Iya. Penggemar dangdut nih Tuhan. Tapi nggak apa-apa ya kan. Biar nggak tegang kali ya kan. Saya kalau berbicara hal begini, saya memang sangat menegaskan gitu. Supaya apa? Supaya fasabbih bismi rabbikal azim. Fazkuruni azkurkum, pakai kata fa lagi itu. Gini ya, dalam kalimat ayat di Quran itu apabila menggunakan kata fa itu nggak usah dijedah-jedah lagi, nggak usah dipikir-pikir lagi, nggak usah dipaham-pahamkan lagi gitu. Kenapa? Di situ sudah fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbih menyebut nama Tuhanmu yang agung. Udah sebut aja gitu. Apa yang diperintahkan Rasul itu nggak usah betul enggak, iya enggak usah gitu. Udah ada Rasulnya gitu. Sudah ada tanda alamat cirinya itu. Kalau dipaham-pahamkan nanti malah itulah tadi, udah ingat aja gitu. Atau dia cukup di dalam kalbu, terakhir dia berpaham-paham aja dengan paham pikirnya, akhirnya terikat. Oh, aku sudah begini menyebut. Nanti kalau saya tahu bisa melihat sedikit. Kenapa Tuhan batuk? Ini yang batuk ini apanya nih sekarang? Yang batuk itu Batuknya. tenggorokannya. Karena tenggorokan itu ada sama wujudnya. Sebutlah yang batuk itu ya Tuhan ini yang batuk. Ya kan Tuhan? Jadi begitu tadi cerita. Jadi udah paham Tuhan itu. Kata Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Jadi kalau diurut-urut seperti ini dia tuh. Kata menunjuk itu berarti kau ikut sama Al-Mahdi itu. Yang memerintahkan siapa? Ya Imam Mahdinya. Maka kita bilang tidak dalam satu masa wujud yang sama. Masanya aja udah berbeda, namanya udah ditunjuk. Tapi memang ada yang semasa, ada. Yang menunjuki kaum itu kan ada Mahdi Allahnya. Yang membawanya Al-Mahdinya itu Rasul Allah. Yang menunjuk kaum itu Imam Mahdinya. Yang memberi petunjuk dan menunjuki kepada kaum itu kan ada Mahdi Allahnya. Nanti ada sambungannya tuh lagi. Lebih lengkap lagi Tuhan ya. Bukan lebih lengkap lagi, tapi ada. Kalau lengkap-lengkap kali nanti nggak bisa, belum bisa. Bukan nggak bisa, belum bisa. Nggak, saya kayak mana dibilang ya? Segala sesuatu itu harus ada izin namanya, gitu. Tapi kalau dalam penggambaran, kenapa saya bilang dalam penggambaran cerita hadis,
Imam Amin Al-Qurdi masih bisa menambahkan cerita ada Khalifatul Mahdinya. Kalau ada imamnya berarti ada makmumnya, berarti kan ada prajuritnya. Tinggal memasukkan namanya jadi masa Nabi, ada sahabat Nabi gitu. Iya. Berarti ada As-Sahibul Mahdinya gitu. Nah, udah berapa tuh? Rame juga tuan ya. Ya banyak lah. Namanya udah kaum itu berjumlah. Kata jumlah itu sebetulnya orang-orangnya sudah ada. Tinggal menentukan jumlahnya saja. Gitu. Oke lah. Jadi mungkin penjelasannya mungkin ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Sudah. Kita ceritanya santai aja. Karena Tuan tadi udah batuk-batuk ya kan. Udah capek nahan juga. Ya, jadi gini. Untuk mengakhiri cerita ini semua, apa-apapun yang disampaikan itu biasanya orang bercerita itu ya, atau dia menyampaikan sesuatu itu dengan apa yang dia ketahui benar. Betul. Nah, ada dia bentuk cerita itu, dia ada yang cerita di dalam cerita. Ada juga cerita yang dijalani. Gitu. Jadi kalau cerita dalam cerita, tinggal seseorang itu kemana taklik namanya. Arah. Taklik itu ya, misalnya taklik kepada satu imam gitu. Kan imam tuh ada kalau di Indonesia ini atau seluruh dunia secara all yang sering digadang-gadangkan itu dalam ucapan lisan namanya. Atau termaktub di dalam kitab-kitab itu nanti ada imam, ya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki gitu. Jadi itu namanya taklik, itu secara garis besar. Nanti itu dia berurut lagi. Kata berurut itu ada namanya, kalau saya urutnya, yang saya ketahui aja nih saya sampaikan. Ada namanya Imam Mujtahid Mutlak. Siapa Imam Mujtahid Mutlak? Yang 4 tadi itu. Karena mazhabnya diikuti. Nah, yang mengikuti mazhabnya nanti dia ada lagi Imam Mujtahid mazhabnya. Tidak kurun yang sama tuh. Nanti setelah itu ada lagi namanya Imam Mujtahid Fatwa. Ada lagi nanti sampai di situ aja. Imam Mujtahid Mutlak, Imam Mujtahid Mazhab, Imam Mujtahid Fatwa. Setelah itu nanti adanya nanti syekh atau syekh lah gitu, yang menukil kitab daripada yang mereka tuliskan. Kenapa imam yang 4 itu dibilang Imam Mujtahid Mutlak? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Karena keempat imam ini mereka itu sangat dekat kepada masa sahabat itu. Ada masa yang sekurun dari masa tabi'in itu tadi, bergurunya gitu. Jadi makanya semua itu bermanhaj nubuwah. Artinya apa? Bersumber dari cerita Nabi yang mereka kumpulkan. Kenapa dibilang mutlak? Karena mereka itu menguasai banyak hafalan di dalam dirinya, itu hadis itu banyak gitu. Sampai bahkan riwayat sampai jutaan hadis gitu. Kalau Al-Quran itu beserta asbabun nuzul, beserta tempat di mana itu mereka hafal semua. Sampai begitu tingkat hafalannya. Jadi kalau ada pun nanti ulama setelahnya itu nanti ada ulama hadis, itu khusus yang belajar lagi sama Imam Mujtahid Mutlak itu. Nanti Imam Mujtahid Mazhab yang meneruskan mazhabnya itulah seperti Imam Al-Ghazali itu. Kalau setahu saya, karena saya di awal itu bermazhab kepada Imam Syafi'i, mengambil fikihnya ya. Imam Al-Ghazali itulah Imam Mujtahid Mazhab yang dia mengikut kepada mazhab Imam Syafi'i. Nanti setelah itu kurun di bawahnya lagi ada lagi yang bermazhabkan sama, yang masih bermazhabkan Imam Syafi'i juga, itulah Imam An-Nawawi. Nah, dari Imam An-Nawawi itu lahirlah nanti ulama-ulama yang menukil kitabnya itu lagi, itulah syekh itu. Nanti yang bermazhabkan Syafi'i itu ada Syekh Ibnu Hajar gitu. Itulah sampai sekarang itu yang dipelajari secara garis besar itu. Mereka ini yang di awal itulah mereka wali-wali Allah yang sangat besar ilmunya.
Kenapa diberikan ilham segitu besar menunjuki kepada umat? Itu kata taklid, tinggal pilih aja mau taklidnya kemana. Tapi secara manhajnya nubuah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Bisa pilih satu-satu ya. Makanya adalah cerita akhir zaman ini, cerita tentang hadis sabaqal mufaridun. Ya dari mereka di awal itulah tertulis di dalam kitab-kitabnya. Makanya banyak berterima kasih kepada ulama-ulama sebelumnya yang ulama waro ya. Ulama nanti dibagi dua lagi. Gitu. Ada ulama waro, ada ulama yang su. Udah itu nggak usah dibahas untuk sekali ini. Kita hanya mengakhiri cerita saja tentang itu. Apa? Kita mengenang cerita para leluhur kita di awal, gitu. Dan kenapa? Kenapa dibilang para leluhur di awal? Leluhur kaum Mufaridun itu yang bersama Rasulullah Al-Mahdi itu sampai pada sahabat baginda Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena hadis itu diceritakan kepada mereka di kala itu sabaqal mufaridun. Ada sahabat di antaranya bertanya, mereka mendahului apa dari kami ya Rasulullah? Mereka duluan masuk surga. Dengan apa mereka seperti itu? Mereka itu dekat kepada junjungannya, kepada Tuhannya, ulaikal mukarrabun. Nah, mereka itu diberikan, mereka berdoa. Mereka itu dengan doanya mereka bisa menumbuhkan, bisa menyembuhkan, bisa menurunkan hujan gitu. Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa boleh kami mengikut kaum itu?" "Tidak. Kau ikut denganku." Jadi sahabat itu ikut dengan Nabi karena hidupnya di masa Nabi. Disitulah sahabat itu berdoa lagi. Kenapa? Karena Nabi yang perintahkan. Berdoa saja anak cucu keturunanmu nanti mengikut kaum itu. Membilangkan apa? Kaum Mufaridun yang dibawa oleh Al-Mahdi itu. Mereka itulah orang-orang yang dia inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Mereka itulah yang menghidupkan sunnah di kala rusaknya umat itu. Maka bagi dia lah pahala 100 mati syahid. Mereka menang. Kenapa? Kalau dulu syahidnya sekali aja udah mati syahid. Itu pahalanya aja udah besar. Bagaimana penggambar apa Nabi berbohong dengan perkataannya? Tidak. Karena lebih beratlah di masa ini gitu. Makanya bersyukurlah tuan-tuan di lisannya masih berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena itu suatu rizki yang sangat mulia. Inna hadzalahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja perjumpaan kita malam ini. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.